Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, kembali lagi dalam acara TFC. Kali ini kita akan kembali lagi menyimak tulisan dari Pendeta Florida Rambu Bangironi dari GKI Ngagel Surabaya dalam buku renungan Teens for Christ. Renungan kita hari ini berjudul Harus Selektif berdasarkan Matius 16 ayat 5-12. Kembali lagi hari ini bersama-sama dengan saya, Michael Engelbert. Mari sebelum kita mulai perenungan kita hari ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau begitu baik kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau masih mau menyapa kami kembali lagi hari ini. Sehingga kami Tuhan boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami boleh disirami oleh isi hati Tuhan pada saat ini. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menolong kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Maka Tuhan pada saat ini persiapkanlah kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Gemburkan hati kami biar kami sungguh-sungguh siap untuk menerimanya. Dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sambut Tuhan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang akan menjadi pusat perenungan kita hari ini adalah Matius 16 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Yesus berkata kepada mereka, "Hati-hati dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Harus selektif. Kita pasti tahu apa itu roti. Bahkan mungkin roti menjadi salah satu makanan favoritmu. Salah satu ingredients dari roti itu adalah ragi. Dan ragi itu adalah yang membuat adonan roti bisa mengembang. Maka tidak heran ketika kita mendengar kata ragi, seringkali yang muncul di pikiran kita adalah roti. Dalam bacaan kita hari ini, Tuhan Yesus juga bicara tentang ragi. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki," para murid langsung berasumsi bahwa Yesus menyinggung mereka karena mereka tidak membawa roti. Padahal yang dimaksud ragi adalah pengajaran orang Farisi dan Saduki yang dapat menyesatkan banyak orang. Tuhan Yesus memakai perumpamaan ragi karena meskipun bentuknya kecil, ragi memiliki pengaruh yang besar terhadap roti. Para murid perlu waspada terhadap ajaran orang Farisi yang munafik, karena mereka selalu menekankan hukum, tetapi tidak mempraktikannya, tidak melakukan keadilan dan kasih. Demikian pula orang Saduki yang tidak percaya pada kebangkitan orang mati. Pengajaran mereka sangat berbahaya karena bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus tentang kasih dan tentang kebangkitan. Kita tentu tahu bahwa setelah Tuhan Yesus mati, pada hari yang ketiga, Ia akan bangkit. Teens, saat ini ada begitu banyak pengajaran yang kelihatannya benar, bahkan mengatasnamakan Tuhan. Kamu harus tetap berhati-hati karena belum tentu yang mengatasnamakan Tuhan benar-benar berasal dari Tuhan. Kamu harus selektif dan berani berkata tidak jika meragukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran kasih dan kebenaran firman Tuhan. Ragi itu kecil, tetapi berpengaruh besar. Demikian pula pengajaran sesat. Seringkali bermula dari hal-hal yang kecil, tetapi berpotensi menyesatkan dan menjauhkan kita dari Tuhan. Teens, mintalah selalu hikmat Tuhan. Mintalah selalu tuntunan Tuhan, supaya kita
dapat membedakannya. Mari kita menutup renungan ini dengan berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini Engkau ingatkan kami bahwa kami harus lebih peka lagi kepada firman Tuhan. Kami harus lebih selektif lagi ketika kami mendengar kebenaran-kebenaran di luar sana ya Tuhan. Banyak hal yang mungkin terdengarnya indah, terdengarnya bagus, tapi ternyata itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi isi hatimu. Itu tidak sesuai dengan apa yang Engkau ajarkan bagi kami. Maka tolonglah kami ya Tuhan. Kami memulainya dengan sungguh-sungguh rindu membaca dan merenungkan firman Tuhan, menjadikan itu sebagai fondasi, sebagai akar kehidupan kami. Biar ketika pengajaran-pengajaran itu datang, kami tidak menjadi goyah. Kami tetap tahu kebenaran. Kami bisa menolak apa yang salah, dan kami berdiri di atas kebenaran Kristus. Ya Tuhan, tolonglah kami, biar firman Tuhan hari ini boleh sungguh-sungguh mengakar dalam kehidupan kami, menjadi fondasi untuk kami melangkah langkah demi langkah bersama-sama dengan Tuhan, menjadi pelita yang menerangi kaki kami. Ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk kehidupan kami di tengah dunia ini, biar kami bisa terus melihat dan menemukan kebenaran yang akan Engkau ajarkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menutup renungan ini dalam doa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan kami memohon. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan mungkin kita bagikan kepada teman-teman yang membutuhkannya. See you next time. God bless you.